Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pertemuan yang ke-17 ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada video-video sebelumnya telah dibahas bahwa perubahan akhir suatu kata atau yang disebut dengan i'rab yaitu dibagi menjadi 4. I'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafat, dan i'rab jazm. Adapun perubahannya yaitu terjadi dengan dua hal. Bil harokati, pertama dengan harokat, bil hurufi yang kedua adalah dengan huruf. Artinya perubahannya bisa harokatnya yang berubah, a, i, u dan seterusnya, atau huruf terakhirnya diganti. Falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Kalimah yang di-i'rab berubah dengan harokatnya yaitu ada 4. Fil ismil mufradi, pertama adalah pada isim mufrad. Kalimat isim yang artinya tunggal, artinya satu. Contohnya jaa Muhammadun. Muhammad telah datang. Ra'aitu Muhammadan. Saya telah melihat Muhammad. Marortu bi Muhammadin. Saya berpapasan dengan Muhammad. Jadi kita perhatikan perubahan lafaz Muhammad di sini adalah berubah harokat akhirnya, ya, berubah dengan harokat. Muhammadun berubah menjadi Muhammadan dan berubah menjadi Muhammadin. Jadi adapun alasannya kenapa bisa Muhammadun, Muhammadan dan Muhammadin nanti akan dibahas lebih jelas lagi pada babnya tersendiri. Selanjutnya yaitu pada isim jamak taksir, ya, yang berubah harokatnya fi jam'it taksiri, pada isim jamak taksir yaitu isim jamak yang perubahannya tidak beraturan. Seperti contoh ja'ar rijalu, telah datang para lelaki. Ra'aitur rijala, saya telah melihat para lelaki. Marortu bir rijali, saya lewat berpapasan dengan para lelaki. Jadi ini yang kedua juga berubah dengan harokatnya. Adapun yang ketiga fi jam'il muannatsis salimi, yaitu pada isim jamak muannas salim, kumpulan para wanita, dan kalimatnya tidak berakhiran huruf illah. Seperti ja'atil muslimatu, telah datang para muslimah. Ra'aitul muslimati, saya telah melihat para muslimah. Marortu bil muslimati, saya berpapasan dengan para muslimah. Dan yang keempat adalah fil fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yaitu pada fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu. Contohnya adalah yadribu, berubah menjadi lay yadriba, berubah lagi menjadi lam yadrib. Jadi yang berubah adalah harokat akhirnya, hurufnya tidak ada perubahan sama sekali, tapi berubah secara harokat. Dari yadribu menjadi yadriba menjadi yadrib. Jadi inilah 4 tempat yang dimaksud, yang mana perubahan i'rabnya yaitu dengan harokat, ya, dengan harokat akhirnya, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas, dan juga fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu. Perlu diketahui bahwa semua ini dirofakkan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasroh, dan dijazmkan dengan sukun, kecuali pada jamak muannas salim dan fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, pada isim jamak muannas salim, i'rab nasabnya dia tidak menggunakan fathah, ya, tapi kasroh. Seperti ra'aitul muslimati, saya telah melihat para muslimah. Jadi tidak dibaca muslimata. Begitu juga di dalam Al-Quran firman Allah, khalaqallahu samawati, Allah telah menciptakan beberapa langit. Jadi di sini dibaca muslimati dan juga as-samawati karena jamak muannas salim. Ciri nasabnya adalah dengan kasroh. Begitu juga termasuk pengecualian yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang berakhiran huruf illah, yaitu ciri jazmnya dengan membuang huruf terakhir. Seharusnya seandainya fi'il mudhari'nya sahih akhir, tidak berakhiran huruf illah, maka apabila dia jazm dengan sukun, tapi karena dia berakhiran huruf illah, maka huruf terakhirnya dibuang. Seperti lafaz walam yahsha,
Jadi asalnya yakhsha panjangnya, yakhsha takut, walam yakhsha dan ia tidak takut illallah kecuali kepada Allah. Berbeda dengan kalimat lam yalid walam yulad. Nah, lafaz yalid ini asalnya yalidu. Karena dimasuki lam maka menjadi lam yalid. Yuladu menjadi walam yulad. Nah, lam yalid dan yulad ini adalah termasuk fi'il mudhari' sahih akhir. Sehingga ciri jazmnya adalah sukun. Selanjutnya bagian yang kedua, walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Kalimah yang di-i'rab berubah dengan huruf bukan dengan harokah, arba'atu anwa'in yaitu ada 4 tempat. Jadi sama ya, yang berubah dengan harokat ada 4 tempat, yang berubah dengan huruf ada 4 tempat. Pertama, yang berubah dengan huruf fit tasniyati yaitu pada isim tasniyah, kalimat isim yang artinya 2. Seperti az-zaidani telah datang 2 zaid. Ya, zaidnya 2 dibaca zaida. Ra'aitu zaidaini dari zaida berubah menjadi zaidai. Ra'aitu zaidaini saya telah melihat 2 zaid. Marartu bizaidaini saya berpapasan dengan 2 zaid. Yang kedua, kalimat yang berubah dengan huruf yaitu fi jam'il mudzakkari salimi pada isim jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'al muslimuna telah datang para orang-orang Islam. Ra'aitul muslimina saya telah melihat orang-orang Islam. Marartu bil muslimina saya berpapasan dengan orang-orang Islam. Jadi 2 ini adalah berubah dengan huruf. Dani menjadi daini menjadi juga daini yang bawa muslimuna, muslimina, muslimina. Selanjutnya yang ketiga yaitu fil asma'il khamsati. Pada asmaul khamsah 5 isim, abun akhun hamun fudhu ya. Contohnya ja'a abuka telah datang ayahmu. Ra'aitu abaka saya telah melihat bapakmu. Marartu bi abika saya berpapasan dengan bapakmu. Jadi abuka menjadi abaka menjadi abika. Dan yang keempat adalah fil af'alil khamsati yaitu pada af'alul khamsah. 5 fi'il itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu wazannya ya, kalimat yang sama senada dengan itu maka perubahannya itu dengan huruf. Contohnya la yaf'ala asluhu ya, yaf'ala asalnya yaf'alani, 2 lelaki bekerja. Karena ada lan maka menjadi la yaf'ala, huruf terakhirnya dibuang ya. La yaf'ala, 2 lelaki tidak akan bekerja. Atau contoh di dalam Al-Quran seperti lan tanalul birra, kalian tidak akan memperoleh kebaikan. Jadi asalnya tanaluna, tanaluna kalian akan memperoleh, maka menjadi lan tanalu, jadi nunnya dibuang, kalian tidak akan memperoleh. Atau di dalam surah Yusuf ya, la tadkhulu min babi wahid, janganlah kalian masuk dari satu pintu. Asluhu asalnya tadkhulu ini adalah tadkhuluna. Tadkhuluna menjadi la tadkhulu, nunnya dibuang. Nah, berikut contoh meng'irob kalimah yang berubah dengan harokatnya. Seperti lafaz yadribu Muhammadun. Jadi perhatikan yadribu ya. Yadribu Muhammadun wa i'rabuhu. Yadribu adapun lafaz yadribu fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari'. Marfu'un ia dirofakkan bid dhammatiz zahirati dengan dhamma zahir, dibaca yadribu ya. Li'annahu karena lafaz yadribu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri adalah termasuk fi'il mudhari' sahih akhir, artinya tidak berakhiran huruf illah. Walam yattasil bi akhiri syai'un dan tidak bertemu sesuatu di akhirnya ya. Muhammadun adapun lafaz Muhammad fa'ilun adalah fa'il atau pelaku, yadribu sedang memukul. Siapa yang memukul? Nah, Muhammadun, Muhammad. Jadi Muhammad ini adalah sebagai fa'il atau pelaku. Huwa marfu'un dia menjabat sebagai i'rab rafa, marfu'un bid dhammati dirofakkan dengan dhamma, li'annahu karena sesungguhnya lafaz Muhammad ismul mufradil munsharif adalah termasuk isim munsharif, isim yang ada tanwinnya, yadribu Muhammadun. Selanjutnya contoh yang kedua tetap perubahan dengan harokat yaitu lafaz la yadriba Muhammadun. Kalau tadinya yadribu, nah sekarang menjadi yadriba karena ada lan di depannya ya. La yadriba Muhammadun, Muhammad tidak akan memukul. Wa i'rabuha adapun i'rabnya lan adapun lan harfu nasbin wa qalbin wastiqbalin.
Lan ini adalah termasuk huruf nasab, huruf qalb dan huruf istiqbal. Yadriba adapun lafaz yadriba fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari mansubun bilan, ia dinasabkan dengan lan. Wa alamatu nasbihi adapun ciri nasabnya fathatun zahiratun fi akhirih adalah fathah zahir di akhir lafaz yadriba. Li'annahu karena sesungguhnya yadriba fi'lun mudhari'un sahihul akhiri termasuk fi'il mudhari' sahih akhir. Walam yattasil bi akhirih syai'un dan tidak bertemu sesuatu di akhirnya. Muhammadun adapun lafaz Muhammad fa'ilun adalah fa'il atau pelaku wa huwa marfu'un ia dirofakkan bid dhammati dengan dhamma dibaca Muhammadun li'annahu ismul mufradil munsorifi karena lafaz Muhammad adalah termasuk isim mufrad munsorif. Jadi inilah dua contoh cara mengirab kalimah yang berubah dengan harokat ya. Contohnya dua contoh seperti tadi yadribu menjadi yadriba. Adapun perubahannya di sini menjadi yadriba karena ada lan ya, lan dan saudaranya. Jadi lan di sini mempunyai 3 nama ya. Lan bisa disebut sebagai huruf nasab. Kenapa? Karena setelah lan yang asalnya yadribu menjadi yadriba. Disebut qalb dia menukar ya. Asalnya yadribu Muhammad sedang memukul, tapi menjadi la yadriba maka tidak akan memukul. Dan selanjutnya adalah istiqbal yaitu akan datang. Asalnya sedang memukul maka menjadi tidak akan memukul. Selanjutnya contoh cara mengirab kalimah yang berubah dengan huruf ya. Kalau tadi perubahannya dengan harokat, sekarang dengan huruf. Contoh la yahsha Muhammadun wa irabuhu tidak ya, la yahsha Muhammadun Muhammad tidak akan takut. Wa irabu adapun irabnya lan, adapun lan harfu nasbin wa qalbin wa istiqbalin ya. Jadi lan adalah huruf nasab, huruf qalb dan juga huruf istiqbal. Sudah dijelaskan pada irab sebelumnya. Yahsha adapun lafaz yahsha fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' mansubun bilan ia dinasabkan dengan lan. Wa alamatu nasbihi adapun ciri nasabnya harfu harfi akhirih. Harfu harfi akhirih yaitu membuang huruf terakhirnya. Li'annahu fi'lun mudhari'un mu'talul akhiri karena lafaz yahsha ia termasuk fi'il mudhari' mu'tal akhir. Jadi dia berakhiran huruf illah, maka ketika dimasuki lan huruf illahnya dibuang ya. Tadinya yahsha menjadi yahsha, la yahsha. Muhammadun adapun lafaz Muhammad fa'ilun adalah sebagai fa'il, huwa marfu'un bid dhammati ia dirofakkan dengan dhamma li'annahu ismul mufradil munsorifu karena lafaz Muhammad ia termasuk isim mufrad munsorif ya, kalimat isim yang ada tanwinnya. Jadi Muhammadun. Kesimpulannya adalah al-mu'rabatu qismani, bahwa perubahan i'rab yaitu dengan 2 cara, dengan 2 keadaan. Bil harokati pertama adalah dengan harokah, bil hurufi yang kedua berubah dengan huruf. Adapun kalimah yang berubah dengan harokat bil harokati yaitu pada 4 tempat. Pertama adalah pada isim mufrad seperti contoh ja'a ustazun, telah datang seorang guru. Ra'aitu ustazan, saya melihat seorang guru. Marartu bi ustazin, saya berpapasan dengan seorang guru. Jadi dari ustazun berubah menjadi ustazan, menjadi ustazin. Hurufnya tidak ada yang berubah tapi harokatnya yang berubah. Selanjutnya pada isim jamak taksir. Seperti ja'ar rijalu, telah datang para lelaki. Ra'aitur rijala, saya melihat para lelaki. Marartu bir rijali, saya berpapasan dengan para lelaki. Selanjutnya pada isim jamak muannas salim seperti ja'atil muslimatu, telah datang para muslimah. Ra'aitul muslimati, saya melihat para muslimah. Marartu bil muslimati, saya berpapasan dengan para muslimah. Selanjutnya pada fi'il mudhari' sahih akhir, fi'il mudhari' yang tidak berakhiran huruf illah dan juga tidak bertemu sesuatu, alif tasniah, waw jamak, nun niswah dan seterusnya. Jadi apabila jazam dia maka jazam dengan sukun. Seperti yadribu berubah menjadi la yadriba, berubah menjadi lam yadrib, fi'il mudhari' sahih akhir.
Semuanya yang telah disebutkan 4 tempat barusan adalah semuanya dirofakkan dengan dhamma berbunyi u, dinasabkan dengan fathah berbunyi a, dijarkan dengan kasroh berbunyi i, dan dijazmkan dengan sukun atau mati seperti yadrib, kecuali pada jamak muannas salim, dan juga jamak muannas salim dia dinasabkan dengan kasroh, dan fi'il mudhari' mu'tal akhir ia dijazmkan bukan dengan sukun tapi dengan membuang huruf terakhirnya. Kalau lam yadrib itu sahih ya, karena terakhirnya sukun. Nah, berikut kita perhatikan contoh 2 kalimat tersebut. Pertama adalah jamak muannas salim apabila dia nasab, ya pada umumnya nasab itu dengan a, tapi jamak muannas salim tidak, dia berbunyi i. Contohnya ra'aitul muslimati, bukan muslimata. Khalaqallahu samawati, bukan juga sama wata ya. Termasuk juga fi'il mudhari' mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang berakhiran huruf illah apabila dia sukun, dia jazm, maka jazmnya dengan membuang huruf terakhir bukan sukun, seperti walam yahsha illallah. Jadi asalnya yahsha, maka menjadi lam yahsha, dan tidak takut illallah kecuali kepada Allah. Selanjutnya kalimat yang berubah dengan huruf ada 4 juga. Di 4 tempat. Pertama adalah isim tasniyah, kalimat isim yang mempunyai arti 2 ganda, seperti ja'a zaidani, telah datang 2 zaid, baru menjadi ra'aitu zaidaini, saya melihat 2 zaid. Marartu bi zaidaini, saya berpapasan dengan 2 zaid. Yang kedua adalah fi jam'il mudzakkari salim, yaitu pada isim jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'al muslimuna, telah datang para muslim, menjadi ra'aitul muslimina, mo menjadi mi, saya telah melihat orang-orang Islam. Marartu bil muslimina, saya berpapasan dengan orang-orang Islam. Selanjutnya yang ketiga fil asma'il khamsati, yaitu pada 5 isim, yaitu abun, akhun, hamun, fu. Perubahan di i'rabnya itu dengan huruf, seperti contoh jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Dan yang terakhir adalah pada af'alul khamsa, yaitu 5 fi'il, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, wazannya. Contohnya adalah yadribani, apabila dia dinasabkan maka menjadi la yadriba, nunnya dibuang. Atau lam tadriba, asalnya tadribani. Yadribani, 2 lelaki sedang memukul. La yadriba, 2 lelaki tidak akan memukul. Lam tadriba, kalian berdua tidak memukul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk pada babul af'ali, bab menerangkan tentang beberapa fi'il. Pada video sebelumnya telah dibahas bahwa pengertian fi'il adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qataronat bi zamanin wat'an. Kalimat fi'il adalah kalimat yang artinya berkaitan dengan waktu. Apabila kita berbicara dengan waktu, berbicara tentang waktu, maka tidak lepas dari 3 waktu, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan juga waktu yang akan datang. Sehingga fi'il ini dibagi menjadi 3 bagian. Al-af'alu salasatun, fi'il itu dibagi menjadi 3 bagian. Madin pertama adalah fi'il madhi, mudhari'un yang kedua adalah fi'il mudhari', amrun yang ketiga adalah fi'il amar. Definisinya, madin, fi'il madhi ma dalla ala hadatsin madha wa qada. Fi'il madhi adalah kalimat fi'il yang menunjukkan kejadian yang telah selesai, telah berlalu. Atau kalau di dalam bahasa Inggris disebut past tense ya, past tense, telah berlalu. Alamatuhu, adapun cirinya fi'il madhi, ayya qabala ta'at ta'nis sakinah, ia dapat menerima tak ta'nis sukun, tak mati yang mempunyai arti perempuan. Seperti kola, dia lelaki berkata, maka bisa menjadi kolat,
dia perempuan berkata, ditambah ta'nis sakinah tak sukun yang ada di akhir. Wa huwa maftuhul akhiri abadan, fi'il madhi selalu berharokat fathah huruf terakhirnya. Illam yattasil bi dhamiri raf'in mutaharrikin, selama ia tidak bertemu dengan isim dhamir rafa yang berharokat. Seperti tu yang artinya saya, ana atau na artinya kami, ka artinya kamu, dan seterusnya. Jadi selama tidak bertemu dhamir rafa mutaharrik, maka fi'il madhi selalu berharokat fathah atau berbunyi a. Kita perhatikan contoh berikut seperti lafaz daraba, dia lelaki telah memukul. Ya, artinya telah karena fi'il madhi adalah kejadian di masa lampau. Maka bisa menerima ta'nis sukun seperti darabat, artinya menjadi dia perempuan telah memukul. Daraba dia lelaki, darabat dia perempuan. Huruf ba-nya tetap fathah, wa huwa maftuhul akhiri abadan. Karena tak sukun ini tidak termasuk dhamir rafa mutaharrik. Mutaharrik berharokat, tapi tak ini adalah tak sukun yang mempunyai arti perempuan. Selanjutnya contoh di dalam Al-Qur'an, wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Dan Allah telah menjadikan perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik. Jadi lafaz daraba di sini ya dibaca daraba, bukan darab, bukan darabi, dan bukan darabu. Atau di surah Yusuf, idz qala yusufu li abihi, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Jadi dibaca qala. Atau di dalam surah Al-Baqarah, falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Falamma adaat ma haulahu, ketika api telah menyinari sekitarnya, dhahaballahu binurihim, maka Allah menghilangkan cahayanya. Jadi pertama adalah adaat, dia termasuk fi'il madhi yang mendapatkan tambahan ta'nis sakinah. Jadi a-nya tetap berbunyi a, tetap dibaca ada'a. Selanjutnya dhahaba ya. Dhahaba ini adalah fi'il madhi yang belum bertemu sesuatu. Selanjutnya perhatikan contoh fi'il madhi yang bertemu sesuatu, yaitu isim dhamir rafa yang berharokat, dhamir rafa mutaharrik. Di antaranya tu artinya saya, na artinya kami, ta artinya kamu, dan seterusnya. Ada beberapa. Contohnya daraba, ini belum bertemu sesuatu. Daraba dia memukul. Lalu kalau saya yang memukul maka menjadi darabtu. Nah, ba-nya yang asalnya ba menjadi rob, menjadi mati. Daraba menjadi darabtu. Kalau kami yang memukul maka daraba menjadi darabna. Kalau kamu lelaki yang memukul maka daraba menjadi darabta. Jadi inilah contoh fi'il madhi yang bertemu dengan isim dhamir rafa mutaharrik, maka dia berubah menjadi mabni sukun. Contoh di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Jadi qala ini adalah fi'il madhi belum bertemu dhamir rafa mutaharrik, makanya dibaca a, dibaca qala. Selanjutnya di surah Al-Baqarah ayat 34 fi'il madhi bertemu dhamir na, nahnu ya. Jadi perlu diperhatikan, nahnu ketika ada di depan dia berbunyi nahnu artinya kami, tapi nahnu ketika berada di belakang maka menjadi na ya. Contohnya di sini wa idz qulna, dan ketika kami berfirman, maka asalnya qala ya, wa idz qala nahnu, tapi karena nahnunya ada di belakang maka menjadi na ya. Disebut dhamir rafa mutaharrik. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika kami berfirman, kata Allah kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian li Adamah, kepada Adam. Jadi inilah beberapa contoh fi'il madhi yang belum bertemu dhamir rafa mutaharrik seperti qala berbunyi a, dan juga yang sudah bertemu dhamir rafa mutaharrik menjadi mabni sukun seperti kul, wa idz kulna. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah membahas tentang perubahan harokat akhir dan juga fi'il madhi. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada video yang ke-18, yaitu membahas tentang fi'il mudhari' dan seterusnya. Terima kasih, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Walhamdulillahi rabbil alamin.